Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, ada seseorang yang bertanya kepada Buya, yang kurang lebih begini pertanyaannya. Buya, mengapa ya para ustadz makin kesini itu kualitas keilmuannya makin kurang? Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan dakwah. Dan yang lebih mengerikan lagi, mengapa ya Buya, rata-rata para ustadz itu miskin? Baik, pertanyaannya ini luar biasa karena menyangkut masalah dakwah. Berbicara tentang kualitas keilmuan daripada seorang ustadz, itu sangat tidak lepas dari dua hal atau dua faktor. Yang pertama yang disebut dengan faktor internal, faktor dari dalam ustadznya sendiri atau keluarga ustadznya. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor di luar ustadz. Baik, faktor internal yang dimaksud oleh Buya, tidak sedikit para ustadz itu yang tidak sadar bahwa ustadz itu adalah suatu profesi. Sama profesinya dengan profesi yang lain. Apakah itu seorang dokter, seorang insinyur, atau istilahnya itu seorang ahli industri atau pengusaha dan sebagainya. Banyak yang tidak sadar ya para ustadz itu bahwa pekerjaan ustadz itu berdakwah itu adalah suatu profesi. Jadi tentu harus profesional. Harus profesional. Ditata dengan baik. Ya, sehingga nanti menjadi seseorang yang luar biasa bermanfaat bagi masyarakat, bukan saja bagi umat Islam tetapi bagi seluruh manusia. Nah, ketidaksadaran itulah yang menyebabkan para ustadz itu ala kadarnya di dalam istilahnya itu ya berdakwahnya itu apa adanya. Ya, kondisinya begitu-begitu saja dari dulu ya, dari awal dia menjadi ustadz sampai akhirnya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja, tidak ada prestasi yang ditorehkan oleh para ustadz itu. Jadi yang pertama itu berkenaan dengan tidak sadarnya para ustadz bahwa itu adalah suatu profesi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul adzim. Katakan olehmu Muhammad,
i'malu, beramallah kalian. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat amalakum, amal kalian. Wa rasuluhu, begitupun baginda Rasul, dalam pengertian bagaimana orang itu menteladani perilaku baginda Rasul. Kemudian juga wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman akan melihat karya kalian itu. Bagaimana seorang ustadz itu dituntut untuk memperjuangkan, ya, membuminya Al-Quran, dipraktekannya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dari level yang paling bawah sampai ke level kenegaraan dan dunia internasional. Wa rasuluhu, dan juga Rasulnya, bagaimana baginda Rasul dijadikan suri toladan dalam perjuangan melaksanakan al-hadis, dan istilahnya itu juga menjauhi larangan yang disampaikan oleh baginda Rasul. Wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman, orang-orang awam pada umumnya akan melihat karya para ustadz itu. Jadi kesadaran itulah yang penting. Jadi yang sangat mempengaruhi tidak berkualitasnya seorang ustadz, karena memang tidak sadar itu adalah suatu pekerjaan yang harus profesional. Segala sesuatu yang tidak profesional itu wujuduhu ka'adamihi, istilahnya itu. Adanya itu sama seperti tidak adanya. Kemudian juga dalam hal ini mereka para ustadz tidak sadar bahwa berdakwah itu adalah pekerjaan profesi yang sangat luar biasa, dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Shaffat ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Shadaqallahul adzim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapa yang lebih baik ucapannya selain ucapan yang mengajak kepada jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Para ustadz itu, para ulama, para kiai bertugas menyampaikan ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah dengan ucapannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nah, ini tidak banyak disadari oleh kebanyakan para ustadz. Kita ini harus bersyukur sudah mendapatkan gelar ustadz, dan gelar ustadz itu tidak ada sekolahnya. Gelar ustadz, gelar kiai, gelar ajangan, gelar ulama itu dari masyarakat luas yang sudah merasakan manfaat kita selaku ustadz. Abunya kan ada sekolah ustadz itu pesantren, tidak benar gitu. Tidak benar. Pesantren itu bukan sekolah ustadz, bukan sekolah ulama. Kebanyakan jebolan pesantren gagal untuk menjadi ustadz. Gagal untuk menjadi ustadz. Sekolah pesantren itu atau sekolah ustadz itu tidak lain dan tidak bukan adalah di masyarakat. Ya tentu saja sebagai ikhtiar orang tua. Bukan menyekolahkan yang paling utama, tetapi memesantrenkan. Jadi bukan istilah mesantren sambil sekolah, tapi harus kita dibalikan itu. Ya, bukan istilah mesantren sambil sekolah, tetapi sekolah sambil mesantren. Yang paling pokoknya adalah pesantren, bukan sekolah. Karena memang sekolah itu hanya sebatas teori dan teori, sedangkan pesantren itu adalah amaliyahnya. Orang atau seorang murid yang nilainya 9 pelajaran agama di rapotnya, dia sekolah, bukan pesantren. Pertanyaannya, apakah nilai 9 itu sudah pantas bagi siswa tersebut?
sementara dia sehari-harinya tidak sholat 5 waktu. Bahkan mungkin saum Ramadan juga ketinggalan. Dia tidak paham tentang pengamalan-pengamalan tahajud, duha, dan sebagainya. Hanya teori saja. Tetapi anak yang pesantren, samping juga dia tahu tentang ilmu agama, tapi dia bangun mulai jam 3, setengah 4. Di pesantren itu ada tahajudnya, duhanya, sholat 5 waktu tidak ketinggalan. Prakteknya. Nah, inilah kelebihan pesantren dibandingkan dengan kelebihan sekolah biasa. Ya, untuk itu maka anak-anak kita harus dipesantrenkan sambil sekolah. Dan juga orang tua di rumah tidak tinggal diam. Bagaimana memberikan pelajaran kepada mereka. Itulah yang pertama, faktor intern, ketidaksadaran itu yang menjadikan para ustadz kualitasnya tidak yang diharapkan oleh masyarakat luas. Tidak sedikit masyarakat yang kecewa, istilahnya itu, dengan fatwa ataupun jawaban dari para ustadz karena memang kurang ilmunya. Yang dikhawatirkan akan datang suatu zaman, sabda Rasul, di mana banyak orang yang diminta fatwa, padahal yang diminta fatwa itu orang yang bodoh. Maka mereka memberikan fatwa dengan kebodohan dan menjadikan masyarakat itu bodoh. Nah, jadi ini penting disampaikan. Jangan sampai kita sudah mendapat gelar ustadz, tetapi justru istilahnya itu memberikan fatwa dengan kebodohan. Jadi sudah membodohi masyarakat luas. Itulah yang pertama, faktor intern berkenaan dengan tidak sadarnya para ustadz. Maka untuk itu kepada para ustadz yang sudah mendapat gelar ustadz, ulama, kiai, harus lebih sadar lagi bahwa alhamdulillahirabbil alamin, bentuk syukur kepada Allah. La in syakartum la azidanakum, akan ditambah-tambah kenikmatan itu kalau kita sadar dan terus belajar dan belajar. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kita kufur, tidak bersyukur atas gelar ustadz itu, bahkan kita terlena, berleha-leha, tidak sadar, maka itu akan menjadikan azab bagi kita. Auzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang kedua dari faktor intern itu yang menjadikan kualitas para ustadz itu, bahkan ada yang meninggalkan profesi ustadz. Astagfirullahaladzim. Yaitu orang-orang yang malas mencari ilmu, malas meningkatkan dirinya untuk menjadi seorang yang profesional, paham al-hadis, tentu lebih awal paham Al-Quran, di samping bisa menerjemahkan, kalau bisa membaca tafsir-tafsir yang banyak, tafsir-tafsir yang istilahnya itu masyhur gitu, dibaca itu untuk menjadi istilahnya itu ya argumen, bisa menjauh di samping kita punya pendapat kalau kita banyak membaca. Malas ini adalah suatu penyakit yang luar biasa, yang baginda Rasul berdoa berkali-kali meminta perlindungan dari sifat malas ini. Sebagaimana baginda Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Atau lebih lengkapnya dari awal, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat atau dari kebingungan menghadapi kehidupan ini, sehingga timbul kesedihan demi kesedihan yang tidak ada alasannya. Dan aku berlindung juga kepadamu dari sifat lemah, ya Allah, dan malas, minal ajzi wal kasali, dari sifat lemah dan malas. A'udzubika minal jubni wal bukhli, dari sifat jubun, pengecut, dan juga bakhil, kikir. A'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan juga aku meminta perlindungan kepadamu dari banyak utang yang susah membayarnya, dan juga
minta perlindungan kepadamu dari bayang-bayang manusia lain, dari bayang-bayang orang lain, dari tekanan orang lain. Yang digarisbawahi oleh Buya pada kesempatan ceramah ini, minal ajzi wal kasali, dari sifat lemah dan malas. Lemah dan malas ini oleh baginda Rasul disamakan. Artinya kalau kita malas, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Lemah ilmu, lemah pengalaman, lemah harta. Ini yang penting Buya sampaikan. Faktor intern dari kualitas para ustadz yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bahkan memberikan fatwa dengan kebodohannya. Dia menzolimi masyarakat sehingga masyarakat menjadi bodoh. Adalah kemalasan. Malas. Dan malas ini perlu para pendengar mengetahui. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, maka mereka itu sholat dengan malas. Malas sholatnya itu. Coba bagaimana kalau sudah begitu? Dan jangan sampai sifat orang-orang munafik ada di dalam diri kita. Auzubillah summa na'udzubillah. Jangan pernah malas. Bahkan kita ini harus menjadi orang yang rajin mencari ilmu. Bagaimana baginda Rasul menyampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, long education. Seumur hidup kita mencari ilmu. Utlubul ilma walau bisin, meskipun jauh kita menujunya, mencarinya ke tempat yang jauh untuk mencari ilmu itu. Kemudian disampaikan juga oleh baginda Rasul, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu itu atau wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman di atas orang lain pada umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan didasari dengan keimanan. Itu para ustaz. Akan diangkat derajatnya di atas umumnya manusia. Jadi bagaimana kita harus rajin, bukan malas. Bahkan kita kan ingin menjadi orang yang takut kepada Allah. Takut dalam pengertian amal kita tidak diterima. Takut dalam pengertian kita sedikit amal pas tulang kepada Allah. Takut kita tidak bisa menyebarkan dinul Islam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Begitu di dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain, orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, para ustaz, para kiai, para ajam. Bahkan para pendengar dimanapun berada. Lebih jauh juga Buya sampaikan, ya, jangan sampai kita ini ada istilah 3 mak katanya. Yang pertama maba. Apa Buya maba? Malas baca. Itu penyakit tuh. Penyakit para ustadz itu. Apalagi Buya, yang kedua mager, malas gerak. Yang ketiga apa Buya? Maber, malas berdakwah. Ini 3 maba ini harus kita hindarkan jauh-jauh. Kita tendang jauh-jauh. Yang pertama maba, malas baca. Padahal ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baca. Baca kita. Banyak baca kita. Harus banyak baca. Di samping banyak dengar. Meskipun ustadz kita harus banyak mendengar. Sesepuh-sesepuh kita, senior-senior kita, para ulama-ulama kita, apalagi mendengar nasihat guru. Itu sangat utama. Nasihat guru itu.
Guru itu lebih dari kita pengalamannya, mungkin juga tentu ilmunya. Yang kedua adalah yang disebut dengan mager, malas gerak. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demi waktu azhar, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang bergerak, beriman, diawali bergerak beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, bergerak untuk saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, bergerak untuk saling menasihati di dalam kesabaran. Itu. Yang ketiga adalah jangan sampai kita malas berdakwah dengan alasan berat, Buya. Gimana ya? Jangan banyak alasan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, berangkatlah untuk berdakwah, khifafan wasiqalan, baik dalam keadaan ringan ataupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kalian ya, dengan jiwa kalian dan juga dengan harta kalian. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik jika kalian mengetahui. Subhanallah. Maka poin yang kedua yang Buya sampaikan, giatlah dalam berdakwah, giatlah mencari ilmu, giatlah membaca, giatlah bergerak, giatlah berdakwah. Jangan melihat hal-hal yang sifatnya orang lain yang malas. Berangkatlah kita berjuang, baik dalam keadaan khifafan, ringan, wasiqalan ataupun berat, kita berangkat berdakwah. Itulah para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, faktor yang kedua ya dari intern itu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ekstern. Faktor dari luar lah yang menyebabkan kualitas para ustadz tidak berkembang. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan profesi ustadz. Apa Buya? Yang pertama, bagian daripada faktor ekstern itu. Yang pertama, bagian dari faktor ekstern itu adalah tidak sedikit orang-orang yang benci kepada ustadz. Tidak sedikit orang-orang yang ingin mencelakakan ustadz, bahkan sampai bisa membunuhnya. Ada yang diketahui oleh masyarakat luas, ada yang banyak yang tidak diketahui. Bagaimana penekanan-penekanan, ancaman-ancaman, bahkan sampai pembunuhan itu dilakukan oleh orang-orang yang benci kepada para ustadz. Siapa gerangan Buya? Ya, tiada lain dan tiada bukan adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang ahli kitab yang tidak mau Islam bisa berkembang dengan baik, yang tidak mau Al-Quran membumi bukan saja melangit, yang tidak mau hukum Islam ditegakkan, yang tidak mau masyarakat luas paham tentang adilul Islam. Mereka ingin memadamkan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Bagian yang pertama yang benci kepada orang-orang atau para ustadz itu yaitu orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walau tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul adzim. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian masuk kepada agama mereka, ikut kepada ajaran mereka, ikut kepada kemunkaran mereka, ikut kepada kekafiran dan kemusyrikan mereka. Jelas itu Allah memberitahu kepada kita. Para ustadz kadang-kadang tidak sadar itu. Kalau kita sudah punya profesi ustadz harus hati-hati itu. Maka tidak berlebihan kalau seorang kiai, kalau seorang ulama minta dijaga oleh para santrinya keselamatan dirinya. Tidak berlebihan. Karena seorang ustadz itu harus diselamatkan. Apalagi yang memperjuangkan hak, kebenaran, harus dijaga. Dan para santri dalam hal ini, para kader dalam hal ini, harus siap matinya syahid membela seorang guru dalam memperjuangkan kebenaran ini. Bagaimana kita tahu betul mengapa baginda Rasul sampai alhamdulillahirabbil alamin tidak syahid, selamat, padahal ghazwah demi ghazwah yang begitu luar biasa. Begitu banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik ahli kita bersatu untuk membunuh baginda Rasul. Tapi alhamdulillah syariatnya dengan dijaganya baginda Rasul tidak tanggung-tanggung 70 kurang lebih para sahabat yang disebut dengan istilahnya itu adalah yang menjaga baginda Rasul yang luar biasa. Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu menjaga rumah baginda Rasul. Hakikatnya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga baginda Rasul. Maka dalam hal ini kita kalau seorang ustadz, jangan dimanapun kita makan seenaknya, tidak meneliti dulu, jangan-jangan ada racun di sana. Tidak lihat-lihat dulu, bukan Buya menakut-nakuti. Tetapi orang-orang kafir ingin sekali para ustadz itu musnah dari bumi ini. Dengan mengeluarkan berbagai tenaga, pikiran, bagaimana juga mereka istilahnya itu mempersiapkan dana yang besar. Kita lagi rame sekarang perang Iran. Itu perang agama tuh betul-betul. Dari umat Islam Iran mewakili. Melawan kaum-kaum penjajah, kaum kafirin, musyrikin, Amerika dan Israel. Bagaimana dalam hal ini kita harus bersatu menjaga negara Iran itu sebagai bentuk kemuliaan al-Islam. Para pendengar dimanapun berada, ya jangan lupa itu. Siapa lagi Buya? Adalah orang-orang muslim yang mengaku muslim tetapi masih suka bermaksiat. Muslim masih suka berjudi, muslim masih suka berzina, muslim masih suka mabuk-mabukan, muslim masih suka berbuat hal-hal yang tidak senonoh, kemaksiatan, pencurian, perampokan, koruptor, korupsi dan sebagainya. Mereka itulah yang menginginkan para ustadz itu bungkam dengan cara kekerasan juga, kadang-kadang menggunakan pembunuh bayaran. Ini harus hati-hati. Berkenaan dengan perjuangan menegakkan syariah ini bukan hal yang sepele, tetapi besar. Kita ini harus bersatu, menghadapi kejahatan baik dari orang-orang kafir ataupun orang-orang yang sakit, muslim yang sakit, yang marid, yang jahat. Dalam ini untuk kita betul-betul memberantas kejahatan di muka bumi ini. Kemudian juga perlu Buya sampaikan, baik orang-orang kafir ataupun orang muslim yang masih suka bermaksiat, mereka menggunakannya dengan dua cara. Yang pertama dengan cara kekerasan, yang kedua dengan cara lembut. Ya, kekerasan itu dengan cara membunuh yang Buya sampaikan tadi. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa memang orang-orang kafir itu suka membunuh para ustadz,
yang diawali dengan membunuh para rasul di zaman itu. Sekarang para ulama, para ustadz yang dibunuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashirhum bi adzabin alim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang membohongi, yang kufur akan ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi, dan juga mereka membunuh para ustadz, para kiai, para ulama yang berjuang menegakkan keadilan. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar mereka dengan azab yang sangat menyakitkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dari ayat ini Allah memberikan informasi di samping ancaman kepada mereka yang melakukan itu. Bagaimana mereka itu berkeinginan membunuh orang-orang yang berprofesi sebagai ustaz, yang mengganggu kemaksiatannya, yang mengganggu mereka kejahatannya. Harus hati-hati. Dalam hal ini juga perlu para pendengar pahami, banyak tipe ustadz zaman sekarang. Tapi paling tidak dia sampaikan ada ustadz yang cari aman, mengajak berdakwah hanya di permukaan, tidak mau celaka, tidak mau mengambil hal yang pahit. Padahal kita paham betul baginda Rasul bersabda, qulil haqqa walau kana murran, qulil haqqa walau kana murran. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban. Katakan yang benar, yang hak meskipun pahit. Ada tipe-tipe ustadz yang cari aman, yang dibahasnya tentang itu-itu saja. Tetapi menyangkut tentang jihad fisabilillah, menegakkan syariat, nah, itu mereka hindari. Terlebih lagi yang sangat menyedihkan bagi kita, ada juga ustadz yang cari duit, cari uang untuk memperkaya dirinya. Banyak yang istilahnya ustadz karbitan, yang tiba-tiba muncul viral, dan itu kadang-kadang merusak ajaran Islam, fitnah-fitnah kepada ajaran Islam. Tidak sedikit kasus-kasus yang istilahnya itu memperburuk profesi ustadz. Pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan oleh ustadz-ustadz itu sebetulnya bukan ustadz, itu orang yang sengaja dari luar memasukkan orang-orang tersebut untuk mengotori pesantren, menghancurkan pesantren yang paling penting, mengotori kemuliaan al-Islam. Kita orang-orang yang betul-betul berdakwah fisabilillah, maka harus bersatu, berukhuwah untuk menghadapi, jangankan juga dari luar, kadang-kadang juga dari dalam kita mendapatkan tantangan-tantangan seperti yang dia sampaikan tadi. Para pendengar rahimakumullah, ya, ada yang keras dengan pembunuhan, tapi juga ada yang tidak lebih berbahaya dari kekerasan, dengan bujuk rayu. Bujuk rayu harta, bujuk rayu wanita, bujuk rayu jabatan. Tidak sedikit godaan-godaan itu menjadikan lumpuh para ustadz, menjadikan gugur kecurangan, kehinaan, dibujuk rayu jabatan, meninggalkan profesi dakwah, dibujuk rayu dengan wanita, astagfirullahaladzim, menjadi seorang pezina. Jelas bahwa itu begitu dangkal keilmuan ustadz itu sebelumnya, begitu tidak sadar bahwa ini adalah perjuangan yang luar biasa menghadapi berbagai tantangan hidup, apalagi di zaman modern ini, yang seharusnya ustadz sebagai perahu membawa keselamatan kepada masyarakat luas, tetapi justru menjadi sumber penyakit. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fatakun. Begitu Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fatakun.
Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan jabatan, dengan wanita, dengan harta. Wa iyaya fatakun, dan kepada akulah kalian itu harus bertakwa. Ini penting Buya sampaikan, tidak sedikit para ustaz yang tergiur dengan kemewahan dunia. Bukan berarti kita harus menghindari dunia, harus bisa dibedakan. Ustaz itu harus hebat dunianya, harus hebat akhiratnya. Doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ini harus menjadikan dunia ini menjadi sumber kebahagiaan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Kita ini harus menjadikan dunia ini sebagai jembatan emas. Artinya dunia didapat dan akhirat pun didapat. Ya, sangat tidak logis dan tidak bisa dimengerti oleh akal. Dibiuskan kata-kata yang racun-racun itu, bahwa seolah-olah ustadz itu harus miskin. Tidak, harus kaya ustadz itu, supaya bisa dakwah lebih luas. Coba kalau ustadz tidak punya motor, hanya punya sepeda, kan sepeda itu jangkauannya tidak seperti motor. Atau sebelumnya masa ustadz tidak punya sepeda, sepeda dengan jalan kaki kan lebih cepat sepeda. Berbicara lagi tentang jarak jauh dan cepat, masa ustadz tidak punya mobil? Dengan mobil kan lebih daripada motor. Bahkan kedepannya bagi para ustadz tertentu yang sudah levelnya nasional, internasional, harus punya helikopter kalau di nasional, harus punya pesawat jet kalau untuk dunia internasional. Itu yang harus kita kemukakan ke masyarakat. Bagaimana kita mengelola dengan baik, dan memang itu ada tata caranya, dan memang itu ada ilmunya. Itu memang harus ada pembahasan khusus. Tapi pada kesempatan ini Buya menyampaikan ada juga dengan cara tipuan-tipuan, rekayasa, dengan cara bujuk rayu, sehingga tidak sedikit para ustadz yang gugur dan gagal menjadi ustadz. Nah, itu faktor dalam ekstern itu ada bagian yang pertama, yaitu menyangkut tentang bagaimana ya banyak yang membenci, ya, bahkan banyak yang merayu dengan lemah lembut, tetapi tujuannya mencelakakan. Dan yang terakhir Buya sampaikan, dari faktor eksternal ini apa Buya? Tiada lain dan tiada bukan faktor eksternal ya dalam hal ini, bukan menyangkut diri ustadz sendiri. Faktor banyaknya umat Islam yang bakhil, banyaknya umat Islam yang kikir, terutama para agniya, terutama orang-orang kaya dari kalangan muslim yang kikir. Ini yang menjadi faktor penentu juga keberhasilan ustadz dalam menyampaikan dakwah. Coba kita bahas sedikit. Para ustadz harus juga di samping berdakwah kan, mengajar ibu-ibu majelis taklim, mengajar para pemuda, memberitahu ke masyarakat tentang bagaimana ajaran Islam dalam kehidupan ini. Dan juga ustadz itu kan tentu harus memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Masa iya ustadz itu berdakwah ke sana kemari tapi tidak juga mencari nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya? Masa dibiarkan kelaparan? Di satu sisi juga harus mengurus anak-anaknya, istrinya, harus berdakwah. Di samping itu juga para ustadz itu kan harus banyak baca. Berbicara baca ini kan pertama materi, membeli kitab-kitab dari mulai kitab yang ringan, sedang sampai bahasa Arab yang tinggi sifatnya. Kan itu perlu ada uang untuk membaca buku itu. Di samping juga para ustadz harus istilahnya itu meluangkan waktu membaca, membeli, tantangan itu bagi ustadz. Sudah membeli juga harus ada waktu untuk luang membaca. Di sisi lain, umat Islam yang agniya, yang berlimpah kekayaannya, berpoya-poya, menghabiskan uangnya untuk yang sifatnya mubazir, memperkaya dirinya, rumah di mana-mana,
tanah di mana-mana tetapi tidak dipakai. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazirkan rizki itu adalah kawannya setan, laknatullah. Banyak orang agnia yang tidak paham betul bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu tapi banyak dihambur-hamburkan. Bukan untuk istilahnya itu memberikan infak, zakat, infak sedekah, wakaf kepada pejuang-pejuang agama Allah, para ustaz. Jadi bagaimana tidak istilahnya itu tidak gugur sebagai ustadznya? Bagaimana bisa berkualitas tinggi keilmuannya kalau segala sesuatu ustadz itu harus segala dikerjakan? Maka tidak sedikit ustadz yang hanya bekerja menafkah, memberikan nafkah untuk anak istrinya padahal jebolan pesantren, ilmunya tidak dipakai untuk berdakwah gara-gara memang orang-orang kayaknya bakhil. Nah, sifat bakhil ini baginda Rasul juga meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, a'udzubika minal hammi wal huzni, a'udzubika minal ajazi wal kasali, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari jubun dan bakhil, sifat pengecut dan sifat kikir, sifat yang hanya memperkaya diri, pengecut orangnya, hanya inginnya itu kenapa ustadz ini tidak berkualitas, kenapa fatwa-fatwanya tidak bisa dia mengerti. Kata orang agnia yang bakhil itu, dia tidak sadar kekayaannya tidak bisa membantu ustadz untuk memberi kitab dan memberikan harta kekayaannya, zakat, infak, sodakonya, supaya ustadz tidak usah mencari nafkah. Karena memang dakwah itu adalah profesi, maka wajar mendapatkan zakat, infak, sodako sebagai asnaf fuqara masakin, asnaf juga sebagai amilin, asnaf fisabilillah, asnaf ibnu sabil, asnaf gorimin ada di sana. Yang memang itu perlu oleh para agnia muslim diberikan istilah itu zakat, infak, sodako supaya para ustadz berkualitas. Buya sampaikan nih kepada para agnia ataupun siapapun kita ini yang masih bakhil, kikir menyangkut tentang zakat, infak, dan sedekah. Di dalam surat At-Takasur dari ayat 1 sampai 8 jelas Allah menyampaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaaku, alha telah melalaikan kum kalian. At-Takasur, bermegah-megahan, mengumpul-kumpulkan harta sudah melalaikan kalian. Hatta sehingga zurtum, masuklah kalian al-maqabir, kepada liang kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir, masuk kepada liang kubur. Nah, sudah itu. Sudah tidak bisa bertobat, itu sudah mati. Bahkan pas sakaratul maut pun sudah tidak diterima tobatnya. Pada saat hartanya, pada saat sakaratul maut sudah sampai di tenggorokannya, sudah terasa akan pulang. Ya Allah, ini harta saya mau diberikan kepada para ustaz, para pejuang fisabilillah, fuqara masakin, anak yatim. Tapi sudah ditutup yang tobat. Alha telah melalaikan kum kalian, at-takasur, bermegah-megahan, mengumpul-ngumpulkan harta, hatta sehingga zurtum, kalian masuk al-maqabir, kepada liang kubur. Kala, sekali-sekali tidak boleh begitu. Saufa ta'lamun, kalian nanti suatu saat akan tahu. Summa, kemudian kala, tidak boleh begitu. Saufa ta'lamun, suatu saat kalian akan tahu. Kala, sekali-kali jangan pernah begitu. Lau ta'lamuna ilmal yakin, dia dengan keilmuannya akan yakin suatu saat akan tahu. La tarawunnal jahim, dia akan melihat neraka jahim, akan dimasukkan ke neraka jahim orang-orang yang bakhil itu.
summa la tarawunnaha ainal yakin, dan sungguh kalian akan melihatnya dengan mata kalian sendiri. Ujung-ujungnya summa latus'alunna yauma idzin anin naim, kemudian tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, hartanya, tanahnya, uangnya, rumah dan sebagainya. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim, suatu pada saat hari itu akan ditanya itu, dari mana itu uang kamu, dari mana itu harta kamu, dari mana itu rumah kamu, dan dikemanakan uangmu, dikemanakan itu, dipakai untuk apa, dari mana harta itu, dan dikemanakan. Buya ingatkan tentang itu. Jangan sampai kita ini terlena. Jangan sampai terlena dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ancaman dari Allah tentang orang-orang yang bakhil ini banyak di dalam Al-Quran. Ya. Akan mendapatkan azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana kalau kita ini istilahnya itu ya tidak berinfak kepada manusia pada umumnya, terutama para ustadz. Menyangkut tentang itu, wala yahsabanal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli, dan mereka itu istilahnya itu menyangka bahwasannya apa-apa yang mereka dapatkan dari Allah itu karunia dari Allah itu, wala yahsabanal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Ya, dan mereka itu janganlah menyangka bahwa apa-apa yang Allah berikan, harta itu dari karunia Allah itu, yang mereka bakhilkan itu, huwa khairul lahum, ya, dia lebih baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah buruk bagi mereka. Jadi mereka menyangka bahwa harta yang dibakhilkannya itu adalah akan baik, padahal buruk. Dengan bakhil itu kita akan merugi. Ada satu kejadian yang sudah pada tahu itu, pada viral, sudah viral. Ada seorang agnia di suatu negara. Wah, kekayaannya luar biasa. Kolamnya, sapinya, ingon-ingonnya, pokoknya rumahnya banyak. Suatu hari dia merasakan sakit, ya, di hatinya itu, di jantung lah kira-kira. Kemudian merembet kepada kepalanya sehingga dia tidak bisa tidur. Berobatlah ke dokter lokal di negara itu. Kata dokter itu, ini tidak ada penyakitnya, Pak. Semuanya, jantung juga sehat, liver, ginjal sehat semua, paru-paru juga sehat. Di CT scan lah kepalanya, sehat. Pulang ke rumah sakit lagi, lebih kambuh. Konon katanya, ya bukan konon lagi, itu memang cerita nyata dari orang tersebut setelah bertobat. Berobatlah orang-orang dokter yang hebat di negaranya, tidak ada yang mampu. Maka berobatlah dia ke negara Singapura. Ya, di mana ada satu rumah sakit yang hebat di sana itu. Para kepala negara, para pengusaha, banyak yang berobat ke sana. Berobatlah ke rumah sakit yang di Singapura. Kemudian para profesor dokter gitu ya. Sudah profesor dokter lagi. Spesialis penyakit dalam, penyakit kepala. Memang banyak uang si bapak itu. Mengatakan para dokter itu hasil labnya ini sehat ini, tidak ada penyakit. Tetapi mengapa ya ini? Wah, bingung ini. Ya biasalah, di masyarakat itu banyak juga ucapan-ucapan ini kena santet,
karena bahil, karena kikir, ini kena sihir, dan macam-macam. Pulang ke daerahnya, wah sakit lebih parah. Datanglah seorang ustadz yang kebetulan istilahnya itu tahu, ya karena Allah lah, meskipun si bapak itu kikir, kalau kata bahasa masyarakat itu kikil pedit merengkel cap jahe, buntut kasiran merek hese gitu ya. Ya karena Allah, nggak apa-apa. Ustadz itu harus banyak berkorban, tidak melihat kikir tidaknya orang itu. Datanglah, dilihat, oh saya agak tahu nih penyakitnya, tetapi untuk lebih jelasnya saya akan kasih alamat. Ada seorang ustadz, seorang kiai di satu kota yang biasa mengobati para pengusaha yang sakitnya seperti ini. Ya tentu saja sontak istrinya, pelaputranya, mantunya marah ke ustadz itu. Wah jangan macam-macam ustadz. Jangankan untuk pengobatan seperti itu, alternatif. Bapak kami ini ya, atau suami kami ini sudah ke Singapura. Rumah sakit yang terkenal di dunia, nggak usah lah, udah aja. Nggak saya dengar, itu omongan biasa aja. Kata Ustaz ya, ya tidak apa-apa ibu, pak anak-anak anaknya tadi, bapak ini nggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat mau berangkat, nggak apa-apa nih saya sampai juga alamatnya. Pada nolak semua. Ada anaknya yang nomor 2 dari si bapak itu, seorang laki-laki yang pernah mesantren, meskipun tidak tuntas mesantrennya, adalah sedikit keimanan. Boleh kalau gitu, sini kan Ustadz, istilahnya itu apa namanya itu, alamatnya akan saya coba, siapa tahu nanti begitu. Lewat beberapa hari, tidak seminggu, sakit si bapak itu makin parah, bahkan sepertinya menjelang sakaratul maut. Nah, kemudian kakak-kakaknya dari si adik-adiknya juga, dari si anaknya itu yang memegang alamat itu bilang, ya siapa tahu lah kita coba aja berobat ke kiai itu, siapa tahu ada jodohnya. Ramai juga itu debat, berangkat dan tidak, berangkat dan tidak. Akhirnya berangkat membawa mobil Alphard saat itu, warna putih. Kemudian anak yang kedua membawa Alphard warna hitam, dan mantunya di belakang, berdua 2 Alphard. Kemudian Buya suka tidak kuat nih cerita ini. Datang ke sana, wah pasien sudah banyak di kiai itu. Ya Buya tidak kuat karena memang Buya juga, maaf, suka mengobati yang demikian, meskipun Buya tidak pasang pelang. Ya yang namanya pejabat, ada pengawalnya, langsung coba ke pinggir semuanya. Ini nih atasan saya mau berobat gitu. Kaget juga yang orang yang berobat di sana, kaget. Terus kata para kiai, Pak Kiai itu, sabar Pak, ini sesuai antrian. Di sini tidak ada yang diutamakan, mau jenderal, mau kopral, mau pengusaha, mau pembantu rumah tangga, siapa yang lebih duluan datang, maka itu yang saya tangani. Wah marah-marah juga itu pengawalnya. Terus kata Pak Kiai, kalau memang tidak mau nunggu, silakan saja untuk mencari tempat lain. Karena sudah tanggung menunggu, akhirnya ya cari hotel sekitar sana, di kota sana.
Tiba waktunya si bapak itu diobati. Pegang oleh Pak Kiai kepalanya, pegang perutnya. Langsung Pak Kiai bilang begini, udah pulang saja. Hah? Terus mana obatnya? Kata para pengawal, istrinya juga bentak-bentak. Ada obatnya satu, tapi obatnya satu. Apa obatnya? Bapak nanti pas pulang ke sana ya, saya mau nanya dulu, punya apa saja di rumah? Ya banyak lah. Punya nggak? Misalkan binatang ternak, misalkan kambing, domba, sapi. Oh ya iya, saya punya banyak peternakan di berbagai tempat. Nah, kalau begitu, sapi saja. Maksudnya gimana, Pak Kiai? Pas pulang ke rumah, ambil sapi yang paling besar kepunyaan Bapak. Ambil. Artinya bawa ke rumah dari kandang. Terus kalau sudah gitu, sembelih. Sudah disembelih, bagikan ke orang-orang pokok rumah sakit. Ya tetangga yang dekat dulu, pokok rumah sakit bagi. Waduh, itu si bapak itu langsung kaget. Wah, jangankan sapi yang paling besar disembelih, masih uang sekian ribu juga kalau ke masjid diambil dari dompetnya yang paling kecil. Bukan gambar Soekarno dan Hatta kalau di Indonesia ya. Kalau di negara-negara lain mungkin bukan gambar Syekh gitu ya, atau raja gitu, Raja Salman kalau di Saudi. Tidak. Yang diambil adalah ya yang 1.000, 2.000 itu, paling tinggi 5.000. Ini disuruh menyembelih sapi yang paling besar, kaget itu. Kaget yang luar biasa. Setelah kaget itu, si bapak itu agak ringan penyakitnya, bisa tidur, udah nggak banyak bicara. Itu tidak terasa oleh keluarganya. Pak Kiai sudah melihat ada perubahan. Pulanglah ke rumah, wah rame di mobil. Apa-apaan itu Kiai? Enak aja, sapi yang besar dibagikan ke masyarakat. Para pokok rumah sakit memangnya mereka yang cari uang. Ini kan hasil aku, kepintaran aku, dan lain sebagainya. Pulanglah ke rumah. Terus penyakitnya tidak berubah. Sehari, 2 hari, hari ketiga, anak yang kedua itu yang mulai. Begini saja mama, kalau mama tidak mau menyembelih itu sapi itu, biar aku yang beli. Aku beli sapi itu dan aku kasihkan lagi ke ayah, dan ayah yang menyembelih. Ah, jangan juga. Udahlah, kita coba saja resep dari si Pak Kiai itu. Akhirnya dicobalah. Si bapak itu mulai mendengar obrolan-obrolan mereka. Dengan berat hati si bapak itu bilang begini, coba saja ambil yang paling besar. Pada saat mengucapkan itu, terasa mulai sesaknya berkurang. Coba bawa. Pada saat cerita singkatnya, sapi yang paling besar itu sudah ada di halaman rumahnya, terdengar suara sapi, makin antara ringan si penyakitnya dan masih berat, campur gitu. Kemudian pada saat itu datanglah anaknya yang kedua. Ayah, saya kan marah pesantren ayah, semuanya harta kekayaan kepunyaan Allah. Kita tidak punya, kita kembali kepada Allah, tidak bawa apa-apa. Ya kan para pendengar, sekaya apapun kita ini, sekaya apapun manusia ini, yang mengantar kita ke pemakaman, ada keluarga kita, teman-teman kita, harta kita juga mungkin masih dibawa. Alphardnya, Mercedes-Benz-nya masih dibawa.
Dan termasuk amal kita tentunya, baik buruk ataupun baik. Amal baik ataupun buruk. Pada saat kita akan masuk ke liang lahat, dikuburkan, siapa yang ikut ke liang lahat? Apakah istri kita, anak-anak kita, mantu kita mau dikuburkan sama-sama? Tidak kan? Pulang lagi setelah kita dimakamkan. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Termasuk harta kita, mobilnya dan sebagainya, dibawa lagi akan ke rumah. Yang ikut dengan kita adalah amal soleh kita atau amal buruk kita. Nah, si bapak itu mulai sadar, ya nak, terima kasih. Pada saat sapi itu akan disembelih, terdengar suara jeritan, suara sapi itu disembelih. Mulai agak sedikit ringan. Bahkan pada saat mulai dipotong-potong sapi untuk dibagi-bagikan ke masyarakat luas, aduh, sudah mulai agak ringan. Bahkan si bapak itu bisa turun dari ranjangnya dengan melihat ganting-ganting bungkusan sapi yang paling besar itu yang dibagikan. Maka si bapak itu mulai pada saat dibagikan, bahkan si bapak ingin ikut membagikan bisa jalan. Allahu Akbar, ya Rabbi ya Karim. Ketahuan sekarang penyakitnya para pendengar. Penyakit si bapak itu tiada lain dan tiada bukan penyakit kikir yang ada dalam dirinya. Kurang tidur, kurang makan, pikiran tidak karuan, takut balongnya ada yang mencuri ikan-ikannya, takut sapinya pada ada yang merampok, membegal dan lain sebagainya, takut perusahaannya tidak ada yang melanjutkan dengan baik seperti dia. Itulah yang menjadikan dia kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat. Gara-gara harta dan harta dalam pikiran dan hatinya itu. Pada saat sapi yang paling besar itu dibagikan, maka ringanlah, penyakitnya hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah. Dan cerita singkatnya itu alpat yang dua itu, yang hitam dan putih itu dikasihkan ke Pak Kiai. Terus mengalir, pesantrennya menjadi besar Pak Kiai, dan makin sehat si bapak itu. Para pendengar dimanapun berada, jangan lupa harta kekayaan yang kita bakhilkan. Menyangkut tentang harta kekayaan yang dibakhilkan, sayutawwikuna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Maka harta kekayaannya yang dibakhilkan itu nanti dia berubah menjadi api neraka, kalung api neraka yang dikalungkan kepada lehernya pada. Saytawwikuna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Hati-hati tentang kekayaan ini, jangan sampai kita bakhil, apalagi kepada para ustadz, para kiai, mengambil barokahnya untuk berjuang sehingga para kiai bisa leluasa thalabul ilmi, sendirinya ada waktu membeli kitab dan juga sudah dijamin kehidupan keluarganya. Dan bukan saja para agnia, kita pun yang fuqara masakin yang biasa-biasa. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Tidak usah kita khawatir, apapun yang kita infakkan bisa hilang, Allah akan menggantinya. Maka siapapun, kita ini sebanyak berinfak, pesantren, ke masjid, panti asuhan, panti wareda, para ulama, para ustadz, tetapi tentu dengan cara yang baik dan tidak berlebih. Dan kita juga lihat ustadz yang berjuang fisabilillah, karena memang ada juga yang perlu garis bawahi, tidak sedikit para ustadz, ya, ataupun siapapun lah gelarnya apa saja, yang justru merepotkan masyarakat, segala diuangkan, sehingga ini bingung, sehingga menjadi fitnah, seolah-olah agama Islam itu menjadi agama yang sangat menyusahkan. Kita ambil contoh lah tentang bab tahlilan, tidak sedikit di berbagai negara, kejadian mungkin juga di negara kita, ada yang memang ada paket-paket dan macam-macam, saya bingung. Yang harusnya orang yang meninggal itu, keluarga yang meninggal maksudnya, mendapatkan istilah itu bantuan dari masyarakat luas, karena sedang istilahnya itu mendapatkan kesedihan, takziah supaya tidak terlalu sedih, dikasih uang, kasih beras, dan ini harus menyediakan yang banyak. Astagfirullahaladzim. Itu juga memang perlu dibahas di waktu yang akan datang.
Jadi pada kesimpulannya, Buya menyampaikan, marilah kita betul-betul banyak berinfak dan bersedekah supaya kita mendapatkan istilahnya itu rezeki yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyangkut tentang infak dan sedekah itu, maka seperti biji, satu biji, kemudian ambatat sab'a sanabil, kemudian jadi 7 tangkai, kemudian fikul sumbilatin, kemudian mi'atu habbah, dari 7 tangkai itu menjadi ada 100 biji. Jadi kalau kita berinfak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah yad'afu lima yasha. Kemudian Allah melipat gandakan lebih banyak lagi tanpa batas bagi orang-orang yang dikehendaki, mungkin menyangkut tentang keikhlasan ya pada saat berinfak dan bersedekah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekurangan dan kehilafan. Marilah kita sama-sama dalam hal ini beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan ada guna dan manfaatnya. Astagfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.